Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita semua ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan sampai di penghujung tahun ini juga kita ada semuanya karena kasih karunia berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebentar kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami ada karena semua kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami diberkati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, mohon kiranya Roh Kudus bersama kami menjelaskan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Sampaikanlah melalui firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca ayat pokok kita hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, firman Allah memastikan kepada kita bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang. Hari kedatangan Tuhan itu pasti akan tiba. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus yang naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan ketika Yesus itu datang kembali saudara, maka kedatangan Yesus itu akan disaksikan oleh banyak orang. Banyak orang akan menyaksikan kedatangan Yesus ini. Jadi Yesus datang bukan secara diam-diam, bukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh banyak orang. Semua orang akan melihat. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata akan menyaksikan kedatangan Yesus itu kembali saudara. Bagi mereka, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah mengenal firman Allah, maka hari kedatangan Tuhan itu datang seperti pencuri, saudara. Datang secara mendadak, secara tiba-tiba, secara mengagetkan. Pada saat mereka berkata semuanya tenang, semuanya aman, semuanya damai, tiba-tiba ditimpa kebinasaan yang mengerikan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ketiga. Mengapa mereka kaget saudara? Karena mereka tidak berjaga-jaga dan tidak mempersiapkan dirinya akan datangnya hari Tuhan itu. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah mengenal firman, orang-orang yang sudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu bahwa hari Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Hari Tuhan itu tidak datang secara tiba-tiba bagi kita. Dan bahkan hari Tuhan itu tidak akan mengagetkan kita. Mengapa saudara? Karena kita ini adalah anak-anak terang. Karena Allah melalui firman-Nya sudah memberitahukan terlebih dahulu tanda-tandanya sebelum hari itu tiba. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang harus terjadi dahulu sebelum hari itu tiba, saudara. Sehingga ketika kita mengetahui peristiwa-peristiwa itu terjadi, kita tahu bahwa saatnya sudah dekat. Saudara, ada dua hal yang harus terjadi sebelum hari Tuhan itu tiba. Sebelum kedatangan Yesus itu terjadi. Kita melihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi sebelum hari itu tiba, haruslah datang dahulu murtad. Jadi sebelum hari Tuhan tiba akan datang
adanya murtad itu, saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa akan ada orang-orang yang mundur dari Tuhan. Ada orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan imannya dan mengingkari imannya. Itu banyak yang akan terjadi, saudara. Dan saudara, itu bisa terjadi karena apa? Karena kesulitan yang terus-menerus yang menimpa mereka. Penderitaan yang menimpa mereka. Dan juga karena ajaran-ajaran sesat yang membuat mereka itu undur meninggalkan Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa Roh dengan tegas menyatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, di hari-hari yang terjadi saat ini, akan ada orang-orang yang murtad, akan ada orang-orang yang mundur, orang-orang yang gugur jatuh dari imannya. Oleh sebab itu, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada. Jangan sampai ketika hari Tuhan itu tiba, kita jatuh, kita mundur. Jangan sampai murtad ini menimpa kepada kita. Jangan sampai kita mundur, kehilangan iman percaya kita kepada Yesus. Dan yang kedua, saudara, hal yang harus terjadi, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Seorang antikristus, seorang pelawan Kristus, seorang Kristus palsu akan menyatakan dirinya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 di sana dikatakan seorang antikristus akan datang. Dan saat ini belum datang, saudara. Mengapa? Karena masih ada yang menahannya. Dan kalau yang menahannya itu disingkirkan, maka dia akan menyatakan dirinya. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7. Jadi sebelum kedua hal itu terjadi, maka hari Tuhan itu tidak akan tiba, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ketika Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, masih ada kesempatan, berjaga-jagalah dan teruslah hidup dalam firman dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan sediakan roti firman Allah ini di akhir zaman 2 kali ganda. Dia juga berikan kepenuhan Roh Kudusnya kepada kita. Sebab itu, mari kita berjaga-jaga. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 20 juga dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, di penghujung tahun ini, kita diingatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempersiapkan diri menyongsong hari Tuhan yang semakin mendekat. Berjaga-jagalah dan penuh dengan firman dan Roh Kudus. Teguhkan iman saudara sehingga kita dapat menyongsong hari Tuhan itu. Puji Tuhan, di penghujung tahun ini, biarlah kita tetap setia dan tetap berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa hari Tuhan itu akan tiba dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berjaga-jaga, mencari firman, hidup di dalam firman, hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus yang akan membawa kami siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, tolong kami Roh Kudus, buat kami terus mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih, kami terima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.